Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Setiap kali melihat matahari terbit dan terbenam, membuat kita selalu disadarkan akan pengharapan pada janji Tuhan yang tepat waktu. Oleh karena itu, marilah kita naikkan nyanyian syukur dengan gembira, sebab kasih setia Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa kita bersyukur jika kita dapat memenuhi panggilan yang Tuhan berikan untuk menyongsong kedatangannya kembali. Melalui tema bijaksana dan antisipasif, firman Tuhan pada hari ini hendaknya mengajak kita untuk belajar memiliki sikap bijaksana, bersedia mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dengan selalu mendengar dan melakukan perkataan Tuhan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam susah
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allahku, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai umat yang Engkau kasihi, kami sering melupakan tugas-tugas yang kami emban dalam hidup ini. Banyak hal bodoh yang sering kami lakukan, sehingga kami mengalami kesedihan dan penderitaan. Ibadah yang kami lakukan hanya sekedar ritual belaka dan menyimpang dari kehendak-Mu. Kami mengaku, sungguh kami tak layak di hadapan-Mu, sebab cara hidup kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan bangkit berdiri kita bersama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa memohon penyertaan Roh Kudus untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, melalui tempat kami berada saat ini, kami menyatukan hati dan pikiran kami yang terarah kepadamu ya Bapa.
Kami ingin bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sekiranya boleh menjadi rema dalam hidup kami, yang menjadi kekuatan, yang menjadi teguran, yang menjadi pengingat, agar kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, agar kami mampu memahami setiap hal yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Sehingga ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat atau bahkan terutama di tengah-tengah keluarga kami tidak melupakan tugas tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Kristus yang mewartakan kabar baik. Tolonglah kami ya Bapa, agar di dalam masa perenungan ini kami sungguh dapat terfokus hanya kepadamu dan memberikan hati, pikiran, juga segala rencana, tutur kata, bahkan tingkah laku kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai 24. Amos 5 ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelang, kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, kita akan menyanyikan Mazmur 70.
Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan menurut Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pembacaan menurut Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah ini dan menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari setiap kita sampai dengan saat ini, pastilah selalu memiliki pandangan tentang harapan yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita berbicara tentang harapan sesuatu yang akan berakhir dengan bahagia. Tidak jarang harapan tersebut harus berhadapan dengan situasi dan kondisi pada realitanya atau pada kenyataannya, yaitu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya. Demikian ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini, bagaimana kita membaca ayat Alkitab pada Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bicara tentang harapan akan kedatangan hari Tuhan. Semuanya pasti membayangkan akan kebahagiaan. Semuanya pasti membayangkan akan sesuatu yang indah ketika berkumpul bersama-sama. Tapi pada saat ini, saya ingin mengajak kita untuk melihatnya lebih dalam. Belajar untuk memahami bahwa kedatangan Tuhan sesungguhnya dalam keadaan yang tidak terduga. Kita semua tahu tidak akan ada yang bisa menuliskan kapan tanggal, kapan bulan, tahun, dan waktu yang tepat dan pasti mengenai kedatangan Tuhan. Hal ini digambarkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka saat itu sedang menanti kedatangan mempelai, di mana kedatangan mempelai yang terlambat di sini dituliskan hingga membuat mereka mengantuk. Mereka pun tertidur. Kedatangan mempelai pria yang terlambat sesungguhnya ingin menggambarkan kondisi kedatangan Tuhan yang tidak terduga dan tidak pasti kapan waktu manusia. Sehingga dari setiap kita tidak mungkin ada yang bisa menandai kalender di rumah kita dengan tulisan ini pasti Tuhan datang kedua kalinya. Selain itu, perumpamaan ini juga menggambarkan mengenai tanggung jawab sekaligus kesiapan kita sebagai para gadis pengiring pengantin atau pengiring mempelai. Diminta untuk terus berjaga-jaga. Walaupun dalam bacaan kita sebenarnya dituliskan tidak masalah ketika dalam masa berjaga-jaga itu kita terlelap, kita tertidur. Karena itu sesuatu yang manusiawi. Mengalami kelelahan, mengalami kecapean yang membuat kita harus mengambil waktu istirahat. Tapi mau dalam pembicaraan kita pada hari ini fokusnya bukan kepada masa tidur itu. Melainkan tindakan di dalam proses menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut.
melalui bacaan kita dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, mau memaparkan tentang kenyataan di tengah dunia bahwa ada 2 jenis atau 2 tipe manusia yang bertugas sebagai pengiring pengantin, yaitu tipe mengenai 5 gadis bijaksana, di mana mereka menunjukkan sikap yang antisipatif dengan membawa minyak dalam buli-buli mereka. Minyak yang akan dipakai untuk mengisi kembali tempat lentera mereka supaya tetap menyala, agar tidak padam ketika mempelai laki-laki itu datang. Tindakan ini adalah sebuah tindakan yang penuh dengan tanggung jawab, sangat antisipatif. Mereka sadar bahwa mempelai pria akan datang, tapi mungkin pada saat itu mereka juga memikirkan bahwa bisa saja ada kendala dalam perjalanan mempelai pria ini hadir. Ada kendala, mungkin mempelai pria ingin menikmati masa-masanya dengan berjalan perlahan-lahan hingga sampai ke tempat tujuan. Sehingga waktu tidak bisa ditentukan kapan pastinya mempelai itu datang. Sehingga para gadis-gadis bijaksana ini mereka memilih untuk membawa minyak dalam buli-buli mereka untuk mengisi kembali agar lentera mereka menyala, agar pelita mereka menyala. Disinilah ada upaya agar pelita mereka itu tidak padam dan dikategorikan sebagai tindakan yang bijaksana dan antisipatif. Di tipe pengiring yang kedua adalah adanya 5 gadis yang bodoh. Mereka bertindak sebaliknya dari 5 gadis yang bijaksana ini. Mereka tidak melakukan tindakan antisipatif dengan membawa minyak dalam buli-buli seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bodoh ini, 5 gadis bijaksana. Tapi apa yang mereka lakukan juga sama sebenarnya dengan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Mereka menanti-nantikan. Mereka bersama-sama dengan rombongan itu duduk di situ menunggu kedatangan mempelai pria. Hanya saja yang kemudian membedakan mengenai persiapan mereka. Tindakan yang bijaksana dan antisipatif dengan membawa minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tidak melakukan itu. Dan pada akhirnya yang kita tahu bahwa ke-5 gadis yang bodoh ini diminta untuk membeli minyak di saat mereka sudah mendengar bahwa mempelai laki-laki akan segera datang. Peristiwa atau tradisi tentang pernikahan seperti ini tentu bukanlah hal yang asing pada masa itu. Biasanya akan hadir seorang yang membawa berita tentang kedatangan mempelai laki-laki. Ya, kalau sekarang kita sudah terfasilitasi dengan menggunakan walkie-talkie mungkin atau menggunakan handphone kita, sehingga ketika mengabari, oh ya mempelai sudah jalan dari tempat menginapnya atau mempelai sudah sampai di mana gitu. Jadi lebih mudah. Kalau zaman yang lampau itu harus ada orang yang lebih dahulu mendahului mereka, sehingga ketika baru berjalan atau sudah sampai di mana memberitahu rombongan-rombongan yang sedang menantikan kedatangan mempelai ini. Dari situlah para rombongan yang menanti-nantikan ini tahu bahwa sebenarnya mempelai laki-laki sudah mendekati tempat mereka. Dari situ setiap orang yang bertugas diminta untuk bersiap-siap menyambut mempelai laki-laki. Dan dalam keadaan demikian sangat penting untuk setiap orang itu yang berjaga-jaga tetap dalam kondisi waspada dan saling mendengarkan. Dalam artian siapa tahu ada berita-berita terbaru tentang kedatangan dari mempelai laki-laki ini. Dan seperti yang kita ketahui tadi bahwa kondisi ketika berita itu tersampaikan, gadis bodoh ini mulai kelabakan. Mereka sudah mulai kehilangan pelita mereka. Mereka sudah mulai kehilangan minyak untuk menyalakan pelita mereka. Dan pada akhirnya gadis-gadis bodoh ini tidak dapat bergabung dalam kebahagiaan pesta jamuan kawin yang mereka harapkan mereka bisa bergabung. Siapa yang tidak mau bergabung dalam pesta jamuan kawin? Tentu sangat berbahagia. Datang, bergabung dalam jamuan kawin itu, menikmati perjamuan yang bersama-sama terhidang untuk semua orang yang hadir.
dan juga membawa kebahagiaan, entah untuk mempelai yang merasa karena mereka tidak sendirian merasakan kebahagiaan itu, dan juga setiap orang yang menanti-nantikannya. Pesan perumpamaan ini dengan sangat jelas mengajarkan tentang sikap kita berjaga-jaga atau kesiapan dalam menyambut anak manusia yang tidak diketahui kapan waktunya. Bahkan dalam ayat 13 pun dituliskan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sikap berjaga-jaga di sini sungguh menunjukkan kepada kita untuk menjadi berbijaksana di dalam bertindak, bahkan di dalam mempersiapkan diri ketika kedatangan Tuhan. Kita harus menunjukkan untuk menjadi bijaksana dan bukan menjadi seperti gadis-gadis bodoh tersebut yang tidak waspada terhadap kondisi-kondisi yang belum terjadi ke depannya. Lalu dalam kehidupan kita sebenarnya kita harus bersikap bagaimana? Kita sebagai orang yang percaya harus sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam kehidupan beriman kita. Kehidupan beriman kita haruslah dijaga dengan sungguh-sungguh agar kita terus membawa terang, agar kita terus membawa damai sejahtera, agar kita terus sungguh memberi dampak yang baik, yang positif. Disitulah kita berusaha untuk mempertahankan diri kita sebagai pribadi pengikut Kristus. Bertanggung jawab dalam tutur kata, dalam tindak tanduk kita, dalam segala rencana yang kita akan susun. Bertanggung jawab dengan kehidupan kita yang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sikap yang ditunjukkan oleh gadis bijaksana dengan meminta gadis-gadis bodoh ini membeli minyak dan tidak mau berbagi minyak bukanlah sebuah tindakan yang tidak peduli, melainkan dia mempertahankan tindakan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Mau menunjukkan kepada kita bahwa iman pun di dalam kehidupan kita itu bukan masalah dari orang lain, tetapi dalam kehidupan kita itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab penuh dengan iman kita. Ketika orang lain berbuat dosa, ketika orang lain melakukan tindakan kejahatan, ketika kita memilih untuk tetap setia kepada Allah, apapun itu tidak akan terpengaruh. Kita tidak akan kemudian berbondong-bondong berubah menjadi orang yang ikut terpengaruh dengan tindakan kejahatan atau tindakan-tindakan yang akhirnya membawa kita ke dalam dosa. Sikap tanggung jawab ini sangat ditunjukkan, sangat tegas oleh gadis-gadis bijaksana ini. Di depan tadi saya mengatakan kita berbicara tentang harapan. Bagaimana kita berharap akan sesuatu yang membahagiakan untuk hidup kita. Membahagiakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita membayangkan akan menikahi pujaan hati kita dan lalu memiliki acara yang begitu indah, memiliki acara yang sudah dirancang begitu baik di dalam pernikahan tersebut, bahkan memikirkan tentang kehidupan pernikahan yang penuh dengan cinta kasih. Semua adalah harapan. Tapi ternyata ketika kita berbicara harapan, kita seringkali melupakan tentang proses untuk mencapai wujud nyata akan harapan tersebut. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan agar harapan itu terjadi menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Demikian juga di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita berbicara tentang kedatangan Tuhan itu adalah hari yang membahagiakan. Hari yang sungguh-sungguh dapat membawa sukacita bagi semua orang yang menanti-nantikannya dengan setia. Tapi kita juga terkadang seringkali terlena dengan kehidupan di dunia ini sehingga kita melupakan bahwa ada proses untuk mencapai hari bahagia tersebut. Untuk menikmati kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. Yaitu proses menjaga iman kita tetap utuh dan penuh hanya kepada Allah. Dan proses itu tentunya kita berjumpa dengan banyak pergumulan. Banyak kemelut, banyak kekacauan, banyak perdebatan, banyak pertengkaran. Namun kemudian kita mau diarahkan sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan, tindakan yang bijaksana harus diiringi dengan sikap antisipatif. Antisipatif di sini bagi kita orang-orang yang beriman, yang terus memegang teguh iman kita itu adalah belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan setia mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan tahu tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil ketika berhadapan dengan pergumulan di tengah-tengah dunia ini.
Paling tidak yang selalu kita ingat, yang selalu kita bisa pegang adalah kita selalu memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Kita selalu menemukan pengharapan ketika kita mengalami pergumulan di tengah-tengah dunia. Karena Allah selalu hadir dalam hidup kita. Dari situlah kita belajar untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Ketika kita berjumpa dengan problema, misalkan dalam dunia pekerjaan, seringkali kita berhadapan tentang naik jabatan. Naik jabatan boleh, tapi tolong ganti dulu kolom agama dalam KTP-mu menjadi agama yang lain. Lalu kemudian karena kita tergiur dengan jabatan itu, kita tanpa sungkan langsung mengatakan, iya saya mau. Padahal sesungguhnya bukan itu yang Allah harapkan. Allah mengharapkan agar kita memiliki keteguhan hati. Sekalipun ada jabatan setinggi apapun, harta sebanyak apapun, kalau itu malah membuat jauh daripada Allah, maka janganlah tergiur. Kalau itu hanya membuat kita terpuruk jatuh ke dalam dosa, maka janganlah kita terpesona dan janganlah kita terinspirasi untuk mengambilnya. Itu adalah tindakan antisipatif yang bisa kita lakukan ketika kita mau memberikan hati dan telinga juga pikiran kita kepada firman Tuhan yang membimbing kita. Di dalam bacaan kita, itu ada pada bagian di mana ada si pembawa berita yang memberitahukan tentang kedatangan mempelai laki-laki. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu mendengarkan berita ini. Dan mereka bergegas. Namun ternyata di dalam proses persiapan mereka sebelumnya, saat mereka mungkin mempersiapkan diri sebagai pengiring mempelai ini, mereka yang 5 gadis bodoh ini kurang antisipatif. Tentunya orang-orang yang, ya kalau dikatakan zaman sekarang itu wedding organizer ya, sudah memberitahukan apa saja yang harus dibawa. Apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin segala kemungkinan juga pasti diceritakan. Tindakan antisipatif itu harusnya dilakukan. Maka pada saat ini kita mau bersama menyamakan pandangan kita di dalam menyambut hari Tuhan. Di dalam menyambut kedatangan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Ketika Amos membayangkan bahwa hari Tuhan itu begitu gelap, tidak ada terang, di dalam bacaan kita yang pertama, kita bersama melihat hal yang berbeda di dalam Injil Matius. Bahwa kedatangan hari Tuhan itu adalah ketika kita bersama-sama duduk, menikmati jamuan bersama dengan Allah, merasakan kebahagiaan. Tetapi kita tidak bisa melupakan, untuk dapat masuk ke dalam jamuan kawin tersebut, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mau berproses, mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa masuk bersama-sama di dalam hari Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya sampai dengan hari ini, hampir sudah menjelang hari Natal, kurang lebih 2 bulan lagi, kita masih tetap membatasi aktivitas kita. Kita berada di rumah saja. Bahkan mungkin yang para lansia benar-benar harus bersikukuh, menahan diri untuk berada di rumah saja. Kita mungkin ada pada titik hampir menyerah. Mengapa saya selalu merasakan pergumulan? Mengapa saya harus merasakan penderitaan? Sesungguhnya di situ bukan berarti Allah sedang menjauh dari hidup kita. Tetapi Allah justru dekat dan mendekap kita. Dari sinilah kita harus membuka hati dan pikiran kita. Kita harus terus berusaha dekat juga kepada Allah. Supaya kita memiliki pemahaman untuk bertindak antisipatif, agar kita juga berbijaksana di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan lainnya di kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menjadi 5 gadis yang bijaksana. Saya tidak mengatakan 5 gadis bodoh itu adalah sebuah hal yang harus dikucilkan, tidak. Ternyata kita belajar dari dia bahwa kita harus memiliki tindakan antisipatif. Dari sini kita belajar bagaimana sesuai dengan tema kita menjadi bijaksana dan antisipatif di dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus hingga kedatangannya kembali. Dan itu adalah sebuah proses yang panjang. Jangan menyerah dalam menjalani proses ini. Jangan menyerah untuk tetap bertekun dalam doa dan berpengharapan di tengah-tengah dunia ini.
Jangan kemudian kita bercampur baur dengan dunia yang justru membuat kita jauh dari Allah. Semakin bergumul, kita harus memilih semakin dekat kepada Allah. Karena kita yakin dan percaya, ketika hari Tuhan datang, kita yang setia akan duduk bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki di dalam doa syafaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan menaikkan syafaat yang boleh kami ucapkan pada saat ini. Dengan penyertaan cinta kasih-Mu saja kiranya Tuhan, kami boleh menerima segala bentuk kebaikan Tuhan melalui perwujud nyataan doa-doa yang boleh kami naikkan ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu GKI Jati Asih dengan persekutuan di dalamnya Tuhan. Kami mau berdoa agar kami boleh tetap hidup satu bersama dengan yang lain yang penuh dengan keakraban, yang penuh dengan cinta kasih, dan menjaga persekutuan ini untuk tetap hidup kudus dan tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, walaupun kami masih terpisah dengan tempat dimanapun kami berada saat ini. Namun kami yakin dan percaya kehidupan bersama sebagai keluarga Kristus tidak terpecah belah. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa, di dalam proses pencalonan untuk nama-nama para calon penatua, bakal calon penatua yang baru Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh terlibat aktif dan juga memberikan nama-nama yang terbaik. Kami boleh turut mendoakan agar setiap nama yang boleh kami tuliskan, mereka boleh merespon dengan sukacita setiap panggilan dari-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap anggota jemaat yang sedang sakit dan berada dalam masa pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Evert Pelankahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Lawrence Sadino, Bapak Budiman Gultom, Ibu Kristina Ayu, Ibu Saliem Huai, Ibu Tias, Ibu Keti, Opa Yopi De Fretes, dan juga Ibu Aurelia bersama dengan keluarga, Ibu Sumartini Sihite bersama dengan keluarga. Juga setiap saudara-saudara kami yang namanya tidak dapat kami sebutkan, namun kami mengingat di dalam pergumulan mereka Tuhan. Berkatilah ya Bapa, agar saudara-saudara kami ini menerima kekuatan untuk menjalankan proses pemulihan di dalam Tuhan semata. Tolonglah agar setiap makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang disantap boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam proses pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan kompleks GKI Jati Asih yang mungkin untuk sementara waktu belum dapat dilaksanakan proses pembangunannya. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, akan datang waktu Tuhan yang tepat agar GKI Jati Asih boleh memiliki kompleks beribadah yang baik, yang nyaman, yang sesuai untuk kebutuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami, dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang dekat dengan kami ataupun jauh daripada kami. Tuhan boleh berkati agar anak-anak kami selalu Engkau tolong di dalam proses belajar mengajar, khususnya di dalam pembelajaran jarak jauh yang harus mereka lakukan sementara waktu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan menolong mereka. Tuhan berkati juga untuk negara-Mu di Indonesia ini Tuhan, di dalam pergumulan pada masa sekarang di tengah pandemi COVID-19 yang menghantam setiap bagian di bangsa ini, khususnya di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan setiap kami. Kami mohon Tuhan agar kami boleh diberikan kesabaran, agar pemerintah juga boleh mengambil tindakan yang tepat, agar mereka juga boleh bertanggung jawab atas rakyatnya di Indonesia ini. Tuhan tolong agar setiap kami boleh terus bertahan hingga nanti waktunya pandemi ini selesai. Kami memohon agar vaksin boleh segera ditemukan, agar dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.
Tuhan juga yang akan menolong setiap kami yang membuka usaha ataupun yang mencari pekerjaan di tengah carut-marut perekonomian pada saat ini. Kami yakin selalu ada harapan ketika kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa. Kami memohon juga Tuhan untuk cuaca yang tidak menentu beberapa waktu terakhir ini. Kami berdoa Tuhan agar tidak lagi terjadi banjir, agar hujan juga tidak selalu membawa banjir. Biarkan hujan ini turun, tapi juga kami memohon agar air terus boleh mengalir sehingga tidak menggenang di satu tempat. Kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami, Engkau boleh memberkati kami, berikan kami kekuatan dengan segala bentuk pergumulan yang kami hadapi. Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau boleh mendapati kami setia dan tetap hanya terfokus kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami bersama akan mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita menyanyikan NKB 132, Bersukacitalah yang halis hatinya. Dengan bangkit berdiri, kita satukan hati membawa persembahan ini. Terima kasih Allah Bapa karena masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan mau memakainya sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu demi kehormatan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya agar boleh berkenan kepadamu dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksinya, bersiap menyongsong kedatangannya kembali, dan dengarkanlah firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu bertahan dan pelitamu tetap menyala sampai Tuhan datang. Amin.